Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas pengantar ilmu ekonomi. Perkenalkan, nama saya Dinda Juwita Febrianti dengan NIM 17056211132. Perkenalkan, nama saya Dinda Ningtyas Sunarta dengan NIM 17056621117. Perkenalkan, nama saya Evelyn Huta Gaul dengan NIM 17056211079. Saya Muhammad Naufal Akbar dengan NIM 17056211096. Jadi di sini kami membahas tentang konsep elastisitas. Apa saja yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian elastisitas, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, jenis-jenis dari elastisitas, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga, dan aplikasi konsep elastisitas. Yang pertama itu ada pengertian elastisitas. Apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan. Jadi, konsep elastisitas digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Cara mengukur derajat kepekaan, ukuran yang dipakai yaitu rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang, baik yang diminta maupun barang yang ditawarkan, dilihat dari persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Kemudian ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan yaitu ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Elastisitas permintaan dapat dihitung dengan persentase delta Q per persentase delta P, atau elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Dan keterangan di mana ED adalah koefisien elastisitas permintaan, delta P merupakan perubahan harga, delta Q merupakan perubahan jumlah permintaan, Q merupakan jumlah permintaan awal, dan P merupakan harga awal. Kemudian ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Elastisitas penawaran dapat dihitung dengan ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, atau ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Dengan keterangan ED itu adalah koefisien elastisitas penawaran, delta P merupakan perubahan harga, delta Q merupakan perubahan jumlah penawaran, Q merupakan jumlah penawaran awal, dan P adalah harga awal. Lalu ada jenis-jenis dari elastisitas. Ada jenis elastisitas permintaan. Yang pertama itu permintaan elastis atau elastisitas lebih dari satu. Permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. Lalu yang kedua adalah permintaan inelastis atau elastisitas permintaan kurang dari satu. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Lalu yang ketiga adalah permintaan uniter atau elastisitas permintaan sama dengan satu. Permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Lalu yang keempat itu ada permintaan elastis sempurna atau elastisitas permintaan sama dengan 0. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Lalu yang terakhir adalah permintaan inelastis sempurna atau elastisitas permintaan sama dengan tak hingga.
Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Lalu ada jenis elastisitas penawaran. Yang pertama adalah penawaran elastis atau elastisitas penawaran lebih dari satu. Penawaran elastis terjadi apabila persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Lalu yang kedua adalah penawaran inelastis atau elastisitas penawaran kurang dari satu. Penawaran inelastis terjadi apabila perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Lalu yang ketiga adalah penawaran elastis uniter atau elastisitas penawaran sama dengan satu. Penawaran elastis uniter terjadi apabila presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan presentase perubahan harga barang tersebut. Lalu yang keempat adalah penawaran elastis sempurna atau elastisitas penawaran sama dengan 0. Penawaran elastis sempurna terjadi apabila perubahan penawaran tidak disebabkan oleh perubahan harga. Lalu yang terakhir itu ada penawaran inelastis sempurna atau elastisitas penawaran sama dengan tak hingga. Penawaran inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Lalu lanjut faktor-faktor yang menentukan elastis permintaan. Yaitu ada A, tersedia atau setidaknya barang pengganti di pasar. Lalu yang B, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang C, jenis barang dan pola preferensi konsumen. Yang D, ada periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu menggunakan barang tersebut. Elastisitas akan besar bila mana terdapat barang yang substitusi yang baik, lalu harganya relatif tinggi, lalu ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Dan elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain dan barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dan harga yang rendah. Lalu, untuk barang tersebut tidak terdapat barang-barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Lalu penawaran itu faktornya ada jenis barang. Nah, bila mana yang ditawarkan merupakan barang hasil pabrik, umumnya sifat penawaran itu elastis, karena produsen dapat leluasa menambah atau mengurangi produk, lalu memiliki tujuan tertentu. Bila produsen memiliki tujuan tertentu, misalnya ingin meraup laba yang lebih besar dengan cara menimbun barang, maka pada suatu saat permintaan dari barang yang ditimbun tersebut bersifat inelastis. Lalu waktu. Yang disebut waktu di sini adalah kesempatan produsen atau penjual untuk menambah produksi jumlahnya. Lalu daya tahan produk. Produk-produk hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan yang mudah busuk, pecah atau layu, sehingga penawarannya cenderung inelastis. Lalu ada kapasitas produksi. Bila kapasitas produksi atau kemampuan memproduksi suatu barang belum digunakan sepenuhnya atau belum optimal, maka sifat penawaran barang tersebut adalah elastis, karena produsen masih sanggup menambah jumlah produksi. Lalu kemudian ada aplikasi konsep elastisitas. Ada 3, yaitu yang pertama itu dalam permintaan dan penawaran. Yang kedua, penggunaan kurva permintaan untuk mengukur surplus konsumen. Yang ketiga, penggunaan kurva permintaan untuk mengukur surplus produsen. Lalu yang pertama itu penerapan konsep dari elastisitas adalah untuk meramalkan apa yang akan barang atau jasa dinaikkan. Pengetahuan mengenai seberapa dampak perubahan harga terhadap permintaan sangatlah penting. Yang kedua, ada surplus konsumen adalah nilai kerelaan pembeli untuk membayar suatu barang dikurangi harga barang tersebut yang sebenarnya.
Surplus konsumen dapat dihitung dengan mencari luas daerah di bawah kurva permintaan dan di atas harga. Dan yang terakhir ada surplus produsen adalah nilai kerelaan penjual untuk membeli suatu barang dikurangi harga barang tersebut yang sebenarnya. Baik, kata terakhir, di sini kami ada quotes, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya, Mahatma Gandhi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.